Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya masih mau membahas sedikit tentang iman, mau sharing sedikit tentang iman. Tadi juga masih mendengarkan khotbah Pak Yusuf Cipto, masih teringat bahwa yang dia katakan bahwa iman itu tergantung pengertian dan pengalaman. Jadi dua komponen pembentuk iman itu tergantung pada pengertian dan pengalaman bersama Tuhan tentunya. Jadi kalau kita mengalami, otomatis kita mengerti atau memahami. Kan saya juga pernah bilang, ada drakor yang saya pernah nonton itu, hanya orang yang mengalami yang bisa mengerti atau memahami. Jadi di sini pengertian dan pengalaman itu bisa menentukan iman seseorang, ukuran iman seseorang, kadar iman seseorang. Kemudian dikatakan lagi oleh Pak Yusuf Cipto, iman seperti apa yang bisa dibilang orang itu benar-benar beriman? Kalau diambil dari pengertiannya, pengertian yang tidak bisa, kalau kita mulai dari pengertian ya, pengertian yang tidak bisa hilang itu, kalau pengertiannya itu kita barengi dengan pengalaman. Artinya apa? Misalnya pengalamannya berat-berat, contohnya sakit kanker, bangkrut sampai ratusan juta atau ratusan M, kemudian ada permasalahan ekonomi, bukan saja ekonomi, tetapi sakit penyakit, kemudian keretakan hubungan keluarga, dan macam-macam lah. Pokoknya yang berat-berat lah, yang kayak sakit kanker, bangkrut, dikejar-kejar orang gitu kan, mau dibunuh, hampir mati gitu kan. Nah, kalau yang begitu-begitu pengalaman-pengalaman seperti itu, nah kalau diselamatkan Tuhan, maka bisa membentuk pengertian yang tidak bisa hilang, bahwa ini loh namanya beriman sama Tuhan. Cuman kalau yang ringan-ringan seperti sakit flu, hari itu butuh bayar utang beberapa juta misalnya, tahu-tahu ada orang yang kirim, dapat berkat. Biasanya kalau yang sedikit-sedikit itu atau yang ringan-ringan seperti itu biasanya imannya, atau bukan imannya sih, pengertiannya. Kemudian kalau pengalamannya itu ringan-ringan, maka pengertiannya itu nggak cukup mendalam, atau bisa dibilang mudah dilupakan. Tetapi kalau pengalaman-pengalamannya itu yang berat-berat, terus kita diselamatkan Tuhan, tentu kita akan mendapatkan pengertian bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam masa kesesakan. Nah, pengertian-pengertian itu adalah pengertian-pengertian yang tidak bisa hilang, bisa dibilang long term memory. Dapat information berupa pengalaman, kemudian dapat emotionnya. Dapat emotionnya ditambah dengan emosinya, wow, pertolongan Tuhan luar biasa pada saat masa kesesakan kita, makanya kita jadi long term memory. Punya long term memory, punya iman yang kuat bisa dibilang. Jadi dari sini apa yang bisa saya simpulkan, bahwa komponen pembentuk iman itu adalah pengertian dan pengalaman. Pengalaman yang berat membentuk pengertian yang tidak bisa dilupakan, membentuk pemahaman yang tidak bisa dilupakan, menjadikan kita punya dasar iman yang kuat. Sedangkan kalau pengalaman-pengalamannya itu ringan-ringan, receh-receh, biasanya itu pengertiannya jadi mudah hilang atau mudah dilupakan. Sehingga kita tidak berakar imannya dengan kuat. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.